Yang diincar ya pasti dapat jadi mitra ya. Karena saya sebenarnya kuliah dan sekarang lagi libur semester 3 bulan dan itu waktunya waktu luang banget. Jadi saya pakai untuk cari duit saja seperti itu. Untuk dokumen yang diperlukan itu ada KTP, ada SIM, ada SKCK yang masih aktif, terus ada STNK juga, STNK motor usahakan di bawah di atas tahun 2020. Itu aja. Oh, enggak sih, sebelumnya udah pernah kerja, cuman alhamdulillah ya sampai sekarang pun masih ya kerja lah. Jadi ya untuk tambahan sih daftar Grab ini benar sekali. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa Mas Rik? Ekspedisi kak. Iya. Emang masih sempat Mas kalau ekspedisi ditambah lagi sama mitra? Kan kebetulan kan kita kan saya pribadi kerja kan shifting. Jadi ya tergantung kitanya aja lah ngatur waktunya gimana enaknya. Untuk dokter. Jadi seperti itu. Dan mekanisme rekrutmen hari ini seperti saya nggak tahu teman-teman dari 2015 sampai sekarang, 2018 sampai sekarang, itu kami sudah membantu membuka lapangan pekerjaan 4,6 juta hanya dari UMKM aja Pak, dari merchant gitu. Itu tidak termasuk ojol. Jadi multiplier effect yang dihasilkan oleh aplikator itu emang terus terang luar biasa ya Pak. Kemudian tadi juga dilihat kebetulan saya nggak tahu kok orang yang dipanggil Pak Maman itu naik kelas. Beliau tadinya driver, sekarang punya rumah makan ayam penyet, ayam penyet. Jadi itu terbukti gitu ya. Dan itu juga terbukti dari apa yang diinterview Pak Maman bahwa mereka perlu pendapatan sampingan juga untuk menambah. Gitu. Nah, kami juga bersama Kementerian UMKM itu menginisiasi Kota Masa Depan, di mana Kota Masa Depan itu adalah kota-kota tier 2, tier 3, bukan tier 1 seperti Jakarta. Nah, itu diperlukan Kota Masa Depan adalah bagaimana kita meng-onboard merchant-merchant dan meng-educate merchant-merchant, dan sejauh ini sudah lebih dari 200.000 merchant, ya. Alhamdulillahnya saya sampai ke bawah tuh. Jadi kita ada ruangan namanya labo buat teman-teman wartawan atau media yang menjadi media. Saya jawabnya yang terkait digital ya. Pertanyaan Mbak Firza, saya jawab dari menjelaskan 3 pasar dalam perspektif kita. Yang pertama itu di kita tuh ada pasar tradisional. Saya yakin semua udah ada yang tahu pasar tradisional itu apa. Pasar tradisional itu zaman mak-mak kita atau kita lah di kampung gitu. Kalau kayak saya dari kampung, dari Kalimantan Barat, dari Pontianak masih banyak tuh pasar-pasar tradisional. Nah, pasar tradisional itu dulu zaman kita masih kecil, zaman saya masih kecil, atau bahkan sekarang masih, itu dijadikan sebagai sarana tempat berkumpul, bersosialisasi, bahkan ada yang sebagai sarana untuk cari jodoh.
di pasar tradisional. Nah, lalu bertransformasi dengan tantangan zaman dan perkembangan menjadi pasar modern. Jadi pasar modern itu dengan beberapa layanan dan fasilitasnya, ada supermarket, segala macam. Lalu bertransformasi lagi sekarang yang ketiga, yaitu pasar digital. Yang ingin saya sampaikan bahwa pasar digital ini sudah bukan lagi, ini adalah keniscayaan. Ini adalah sebuah tantangan yang tidak bisa lagi kita hindari. Justru kita harus beradaptasi dengan perkembangan pasar digital ini. Nah sekarang kita punya salah satu ruang, yaitu Grab, di mana di situ ada GrabFood dan ada GrabBike, ada beberapa merchant UMKM yang terlibat di situ, bahkan dari jumlahnya kurang lebih berapa sekarang UMKM ataupun merchant yang masuk onboarding sudah total 3 juta plus minus, artinya ada 3 juta merchant UMKM yang ikut onboarding masuk di Grab, dan ini adalah bagian dari sebuah keniscayaan. Dan yang ingin saya tegaskan dan sampaikan adalah bahwa kehadiran pasar digital bukan untuk menghilangkan pasar tradisional, tidak. Kehadiran pasar digital adalah bagian dari untuk menambah pendapatan atau penjualan dari para UMKM, pedagang-pedagang kita di daerah. Yang selama ini mereka menjual dengan metode konvensional, mereka beradaptasi dengan pasar digital, omset pendapatannya semakin naik. Tujuannya itu. Di BPJS Pengajaan ini memang menjadi salah satu badan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja, termasuk baik itu pekerja di sektor formal maupun informal. Dan yang kita diskusi hari ini sebenarnya kita akan masuk di area informal sektor, dan kalau di areanya Pak Menteri ada terkait dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Dan bicara soal tadi ojek online, pekerja-pekerja digital, memang isu terbesar yang saat ini dihadapi oleh teman-teman di sektor ini adalah bagaimana mereka mendapatkan perlindungan kepada mereka seperti itu. Dan BPJS Pengajaan hari ini tentunya ini menyediakan paling tidak 2 program perlindungan, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, yang itu diberikan kepada setiap peserta, setiap pekerja yang menjadi peserta BPJS Pengajaan ketika mereka menghadapi risiko-risiko kerja, baik itu kecelakaan kerja, kemudian dia meninggal karena sakit dan segala macam. Kalau dia kecelakaan kerja, kalau dia membutuhkan perawatan pengobatan di rumah sakit, maka seluruh biaya-biaya perawatan di rumah sakit ditanggung sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan oleh yang bersangkutan sampai yang bersangkutan sembuh dan bisa bekerja kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dalam kejadian kecelakaan itu tindakan menyebabkan yang bersangkutan tindakan cacat, gitu, kita akan berikan namanya santunan cacat. Kalau cacatnya cacat tetap permanen, itu untuk khusus yang pekerja-pekerja digital, pekerja-pekerja online, ojol dan segala macam, yang saat ini skema yang diberikan adalah perlindungan jaminan sosial di segmen bukan penerima upah dengan iuran 16.800, maka ketika dia mengerjakan kerja cacat atau total, maka mendapatkan santunan sebesar 56 juta, 56 kali 1 juta. Kalau meninggal dunia dapat 48 juta. Selain mendapatkan santunan cacat total atau santunan meninggal tadi, apabila yang bersangkutan memiliki ahli waris putra dan putri yang kebetulan masih bersekolah, baik itu dari pendidikan usia dini sampai dengan perguruan tinggi, maka diberikan bantuan untuk biaya pendidikan sampai dengan perguruan tinggi.